Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ISEF Certified International Education Agent dan International Student Counselor, saya akan mulai memberikan informasi banyak buat Anda yang ingin studi ke Kanada. Apakah Anda ingin melanjutkan studi? Apakah Anda ingin mencari kerja di Kanada atau di negara lain? Namanya studi itu tentu tidak merugikan sama sekali. Saya malah merasa heran dengan orang-orang yang rela mengeluarkan uang puluhan hingga ratusan juta demi mencari kerja, ternyata dia kena scam. Dia tidak dia tidak berpikir, buat saya, kalau saya pribadi, dengan uang sebanyak itu carinya susah. Prioritaskan keluarga dulu. Tapi kalau misalnya benar-benar kepepet dan ingin kerja di luar negeri, ya kan saya sudah ajarkan SWOT analysis ya. Kita harus tahu kekuatan kita, kelebihan kita itu apa, kekurangan kita itu di mana. Nah, dari situ aja kita harusnya sadar, oke, aku punya uang, tapi apakah skillku sudah bagus? Apa bahasa Inggrisku sudah bagus? Apakah misalnya saya mau ke Jepang, apakah saya bisa bahasa Jepang? Sebab rawan ditipu loh teman-teman, kalau kalian tidak bisa bahasa lokal di sana, ketika kalian ingin kerja di suatu tempat dan kalian nggak tahu bahasanya, itu mudah ditipu. Jangankan ditipu dengan bos, itu teman kerja, teman ya kenalan atau apa, gampang ditipu teman-teman. Makanya saya berkali-kali bilang ke member saya, tolong ya, kalian belajar yang benar bahasa Inggrisnya dulu, itu prioritas utama. Setelah itu bahasa Perancis. Oke. Nah, kali ini saya akan membahas tentang study permit. Apa bedanya edu travel dengan study permit? Kenapa edu travel tidak membutuhkan study permit? Itu maksud saya. Oke, saya jelaskan ya perbedaannya. Edu travel itu, oke, kerjasama saya pertama itu dengan McGill University School of Continuing Studies serta Vanier College Language School, dan nanti ada institusi lain yang sedang in progress ya, belum saya tanda tangani kontraknya. Nah, kedua institusi terkenal ini, jangan lupa McGill nomor satu di Kanada ya. Kedua institusi terkenal ini menawarkan program pada saya itu di bawah 6 bulan. Oke, akan saya jelaskan nanti kenapa ya. Pertama, 6 bulan ini, di bawah 6 bulan ini bagusnya apa buat kalian? Kalian nggak perlu study permit. Karena semua study permit itu di atas 6 bulan ke atas, teman-teman. Study permit sendiri 150, sedangkan kalau di bawah 6 bulan, kalian cuma butuh visitor visa yang harganya sebesar $100, Canadian dollar. Oke, jadi kalian nggak perlu study permit kalau ikut edu travel. Tapi Mbak, saya kepingin study lebih dari 6 bulan. Oke, kalau gitu kita akan bahas study permit ini. Dan saya bisa membantu kalian sebagai ISEF International Education Agent, saya bisa bantu kalian. Karena saya sebagai agent, maka saya bekerja sama dengan banyak institusi di Kanada secara legal dan resmi. Karena saya punya certification. Oke, jadi kalau ada orang yang ngaku kalian sekolah di Kanada dan sebagainya, mereka biasanya bukan ISEF. Belum tentu, karena saya melihat sendiri yang orang Indonesia yang punya ISEF certificate itu sedikit sekali. Ya, bisa dihitung jari. Nggak tahu berapa, tapi yang jelas saya sempat lihat tidak banyak. Oke. Tapi kelebihan saya dibandingkan orang lain yang mempunyai SF certification dari Indonesia adalah saya sudah tinggal di sini lama, teman-teman. Sudah lebih dari 20 tahun. Dan saya tinggal di kota Montreal, tapi suka jalan-jalan keliling. Jadi saya cukup tahu banyak tentang Kanada. Oke. Kemudian saya juga bekerja sama dengan banyak institusi di Kanada, baik institusi pendidikan maupun perusahaan lain, ya. Juga perusahaan internasional lain yang bukan di Kanada. Oke. Maka dari itu saya sarankan kalian masuk ke website saya di www.nusaconnection.com. Di sana kalian bisa melihat partner saya siapa saja. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas study permit, teman-teman. Oke. Jadi ternyata ini untuk apply untuk study permit sekarang itu kita butuh Provincial Attestation Letter atau PAL atau Territorial Attestation Letter atau TAL. Jadi istilahnya itu seperti saya bilang di video sebelumnya, kita tuh harus kulonumon dulu ke provinsi itu atau teritori itu. Kanada punya 10 provinsi, teman-teman, dan 3 teritori. Oke. Nah, McGill University dan Vanier College
adalah berada di kota Montreal, tempat saya tinggal. Berarti provinsinya apa? Provinsinya Quebec. Maka kalian akan membutuhkan CAQ. Saya akan buka CAQ. CAQ itu apa? Mari kita lihat. CAQ adalah Certificate d'Acceptation du Québec, a mandatory provincial document for international students and workers to study or live temporarily in Quebec, issued by Immigration Quebec. Oke. Jadi CAQ ini ya tujuannya apa? Grant permission to study or work temporarily in Quebec. Jadi bukan cuma untuk student aja. Kalian kalau work permit juga butuh CAQ, teman-teman. Artinya kalian berada di sini secara temporer dan harus pulang ke Indonesia kalau sudah lulus atau pulang ke Indonesia kalau kontrak kerjanya habis. Ya, siapa yang menerbitkan? Dari pemerintah Quebec atau MIFI, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Oke. Siapa yang membutuhkan adalah international student dan temporary foreign workers. Ya, jadi bagus kalau kalian melihat, saya nggak butuh studi tapi saya mau kerja, oke. Suatu saat kalian akan butuh CAQ. Ini yang dari Quebec. Kalau di provinsi lain atau teritori lain, mereka menerbitkan surat lain berdasarkan provinsi atau teritori itu, oke? Nah, bagaimana caranya? Kalian apply online dari Arima Portal. Setelah mendapatkan acceptance letter, ya. Jadi, prosesnya kalian harus dapat LOE dulu, baru apply study permit, ya. Link to study permit ada di sini, oke? Nah, sekarang kita lihat ya. Oke, kita lihat ya. In most cases, if you apply without PAL or TL, your application will be returned with fees. Berarti ditolak. Jadi hati-hati ya teman-teman kalau kalian ditawari orang, oh kamu studi di Kanada lewat saya aja, oh saya uruskan, ternyata nggak diuruskan ininya, PAL-nya atau CAQ-nya. Ditolak teman-teman. Makanya banyak orang yang akhirnya menjadi member saya itu katanya ke pengalaman, kan saya kasih konsultasi gratis banyak ya. Ada yang pengalaman ketipu juga, terus ketipu nggak dapat visanya nggak keluar gitu, itu atau work permitnya nggak keluar atau studi permitnya nggak keluar, itu satu. Kedua, hati-hati ditipu teman-teman, karena di Kanada itu ada yang bisa menerima international student itu nggak semuanya. Maksud saya maaf, ada institusi yang ditunjuk pemerintah yang disebut designated, ini saya tulis di sini ya, DLI ini namanya. DLI ini ada di designated learning institution. Jadi kalian harus paham ini apa bedanya. Jadi ada public dan private, ada yang memberikan PGWP, ada yang graduate degree programs di public ya. Jadi ada DLI yang public dan private ya. Yang menawarkan PGWP itu apa? Postgraduate Work Permit, teman-teman. Jadi kalian diizinkan bekerja selama sekian lama di pemerintahan oleh pemerintahan Kanada dan pemerintahan setempat provinsinya untuk bekerja full time setelah lulus. Tapi tidak semua. Makanya kalian harus tahu apa itu. DLI itu apa di sini ada disebutnya. Jadi adalah school approved by provincial or territorial government to host international student, oke? Jadi tidak semua menerima international student, harus DLI. Itu dia, makanya saya warning berkali-kali, hati-hati. Kalian jangan sembarangan daftar sekolah, karena mungkin aja kalian dapat letter of acceptance, ternyata bukan DLI. Ketolak visa kalian, study permit kalian. Nggak bisa ke sini. Ya. Dan yang paling penting diketahui buat Anda yang ingin membawa keluarga ke sini, anak SD sama anak high school semuanya DLI ya. Jadi mereka bisa menerima international student. Jadi karena semuanya DLI, itu tidak dimasukkan di list ini. Ya. Jadi DLI ini yang ada di post secondary level must verify letters of acceptance and report on the enrollment status of their international student. Ya, ini sekarang ini lebih ini ya. Karena apa? Ini sekarang gini ya, teman-teman, ada berita terbaru itu, dulu katanya 20.000, ternyata membengkak menjadi 49.000 orang dari India yang masuk ke Kanada secara ilegal menggunakan study permit. Jadi mereka masuk, dapat letter of acceptance, tapi begitu masuk, mereka nggak masuk ke kelasnya, menghilang.
Jadi pemerintah Kanada sekarang lagi memburu orang-orang ini mau dideportasi. Kalau kamu ke sini untuk bekerja secara ilegal, itu kan merugikan negara juga karena mereka nggak bayar pajak, ya kan? Maka mereka ini akan dideportasi besar-besaran. Dan ini yang disalahkan itu bukan agennya aja loh teman-teman. Makanya saya bersyukur saya certified agent ya. Jadi kan saya tahu ya. Kalau yang agen palsu-palsu itu, yang nipu orang-orang itu, dia menjanjikan kamu ke Kanada aja, kamu lewat studi, setelah itu kamu kerja, bla bla bla, tapi akhirnya diarahkan untuk kerja ilegal, ya. Jadi banyak scammer teman-teman. Ya hati-hati ya. Di negara lain juga banyak, tapi ya karena saya tinggal di Kanada, saya memperhatikan apa yang terjadi di Kanada. Jadi kalau kita lihat di Quebec ya. Oke. Sekarang kita lihat ada banyak sekali, ada 415 ya. Sekarang kita lihat ya di sini sebentar ini public and private, oke mungkin. Oke. Saya bilang Vanier College ini. Jadi ya, Vanier College ada di sini. Kemudian McGill ya. Kemudian saya insya Allah akan bekerja sama dengan LaSalle College, ini College LaSalle di bawah. Insya Allah itu kalau ilak itu di mana ya? Apa di sini ya? Saya nggak tahu ilak itu di mana. Kemudian ada juga yang saya kerjasama itu Humber itu di mana? British Columbia kalau nggak salah. Itu masih belum selesai kontraknya Humber. Di mana ya Humber ya? Saya kok lupa ya. Sebentar ya, saya coba dulu. Karena mereka setuju, silakan dipromosikan Humber Polytechnic ya. Ada di mana? Ini di Toronto, maaf. Kalau di Toronto ya di Ottawa ya, Toronto kampus ya. Sebentar ya, saya lihat dulu di Toronto itu di Ontario. Maka ini Humber College nomor 1 ya. Oke teman-teman ya. Jadi karena saya tahu, saya udah lama di sini, pertama saya tahu kehebatannya Kanada itu apa, institusi pendidikan gimana, dan saya melihat dari hasil konsultasi banyak yang belum siap ke Kanada. Keinginannya besar, Masya Allah luar biasa, semangatnya tinggi sekali. Tapi saya nilai secara bahasa kurang siap, skillnya pun kurang siap. Karena walaupun kalian punya skill di Indonesia, maaf saja, jangan salah paham, jangan merasa tersinggung karena saya juga orang Indonesia dan pernah berada di posisi Anda. Kalian mau tidak mau harus kursus lagi di sini, sekolah lagi di sini untuk mendapatkan level Kanada. Jadi itu beda teman-teman. Jadi nggak bisa langsung ujuk-ujuk ke sini bawa diploma Indonesia langsung kerja, nggak bisa. Tapi apakah sia-sia? Enggak, bukan sia-sia. Itu diploma di negara lain dari luar Kanada itu tetap dihormati. Tapi tidak bisa dipakai untuk bekerja selevel itu. Kita harus turun dulu. Karena ya negaranya sudah beda, teknologinya sudah tinggi teman-teman. Makanya kan nanti insya Allah ya, nanti saya kalau sudah mulai flyernya jadi ya, ada beberapa program ya terutama dari McGill University yang menawarkan untuk di program itu kalian bisa visit perusahaan-perusahaan di sini untuk apa kesehatan, nanti bisa ke hospital, tapi katanya itu program masih ditutup sekarang karena sudah penuh. Nanti kalau dibuka nanti ditawarkan lagi ke Nusa Connection. Dan kabar baiknya lagi, mereka menawarkan saya kalau saya bisa mendatangkan orang misalnya 20 sampai 25 orang, kita akan punya grup khusus di program itu. Jadi kalian akan networking. Jadi insya Allah nanti klien saya kan dari seluruh Indonesia, bukan cuma dari satu institusi di Indonesia aja. Jadi kalian nanti ke sini bareng-bareng 25 orang, mungkin satu dari misalnya dari Sumatera, satu dari Jawa, satu dari Bali, dari mana, entahlah. Yang penting itu bisa networking kan, karena buat saya tuh saya selalu ngajari anak-anak. Nah, kalau kamu sekolah ini bukan cuma teman sekarang, teman 20-30 tahun lagi. Mungkin teman sebangkumu, dia mungkin suatu saat menjadi bisnismen. Mungkin teman di belakang bangkumu menjadi CEO, satunya lagi insinyur, satunya lagi profesor. Kita nggak akan pernah tahu. Makanya harus baik dengan semua orang. Jangan pernah menghina orang, jangan pernah membuli orang. Itu ya, itu nasihat saya buat anak-anak. Karena anak-anak saya anak-anak ya campuran ya, karena ada Indonesianya, jadi mereka di sini tuh
belajarnya tekun dan tidak ikut rame-rame dengan orang lain. Makanya kadang-kadang saya harus ngasih tahu cara bergaul yang baik di sini itu gimana gitu loh. Walaupun teman-temannya rusak atau gimana, suatu saat bisa jadi orang itu akhirnya sadar. Ada banyak orang-orang di sini begitu, masa mudanya rusak, begitu masuk umur 30 tahun mulai sadar dan mereka belajar lagi. Karena di sini tidak ada batas usia untuk belajar lagi, teman-teman. Banyak yang nggak lulus high school akhirnya masuk lagi ngelulusin high school pada umur 50 tahun, banyak ya seperti itu. Di sini nggak ada batasan umur untuk study ya teman-teman ya. Jadi itu kabar gembiranya buat kalian yang ingin masuk ke Kanada. Sekarang kita teruskan lagi apa tadi tentang study permit. Siapa yang bisa apply? Kita lihat di sini ya. Jadi eligibility-nya itu kalau kalian enroll di DLI tadi. Jadi kalau kalian di sekolah yang tidak masuk sini ditolak teman-teman, tidak boleh masuk Kanada. Makanya hati-hati ya. Karena banyak loh orang-orang itu scammer itu dia pura-pura bikin website bagus seolah-olah itu sekolahnya bagus, ternyata nggak eksis. Ya, nggak cuma di Indonesia aja scammer itu banyak. Masuk di Kanada, Amerika, di Australia, di mana-mana. Mereka ngaku-ngaku gitu. Oke, kemudian kalian harus membutuhkan bahwa kalian punya uang cukup untuk membayar tuition fee. Biaya sekolahnya tuh, ya, buku-bukunya, hidup di sini berapa lama, kalau punya keluarga, kalian harus bisa membuktikan bahwa kalian punya uang. Dan kemudian punya region transportation, ya, artinya tiket pulang pergi. Makanya saya bilang kepada kalian, buat kalian yang tidak mampu untuk sekolah di seperti S1, S2, S3 di sini karena biayanya besar sekali, ya, sekitar 20.000, 30.000 ke atas ya. Itu ada alternatif bagus buat kalian. Kalian tetap bisa dapat sertifikat, tapi studinya singkat. Jadi nggak level degree ya, beda ya. Jadi kalian nggak dapat titel nanti kalau lulus. Jadi cuma dapat sertifikat. Tapi kan sertifikat lulusan Kanada tetap dipakai di mana-mana, tetap dihormati dan dicari di mana-mana. Makanya saya bersyukur sekali Allah ngasih jalan, karena selama ini saya sedih kasihan orang-orang semangat ke Kanada tapi nggak punya skill, nggak punya bahasanya kurang bagus. Kemudian saya berdoa, ya Allah, apa jalan keluarnya? Ternyata sama Allah ditunjukkan saya harus jadi ISEF certificate. Saya harus punya sertifikat dari ISEF. Karena ketika saya kontak school-school itu, ternyata mereka semua tidak mau menerima orang biasa. Saya harus jadi ISEF certified, maka saya pun ngambil kursusnya, bayar lagi, dan akhirnya di ISEF certified gitu. Ya, jadi istilahnya tuh saya sudah berusaha untuk semaksimal mungkin membantu kalian, walaupun saya sudah keluar uang pribadi, tenaga, dalam keadaan sakit dan sebagainya, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Setelah itu tinggal kalian ada keinginan tidak? Kalau kalian ada keinginan untuk ke Kanada, lewat jalur studi yang aman, lewat EduTravel dulu, ambil certification dulu. Nanti dari sertifikat itu kalian pulang ke Indonesia, ya. Kemudian kalian apply, tapi setidaknya sudah tahu Kanada itu seperti apa, perusahaannya apa aja. Kalian jadi bisa kalau sudah di sini kan misalnya ya, contohnya kalian itu kepingin jadi cook ya, jadi chef gitu ya, kan jadi tahu oh restoran di sini tuh kira-kira restoran apa yang banyak sih gitu. Ada yang mungkin kepingin jadi electrician, plumber dan sebagainya, kalian ada bayangan karena kalian sudah pernah ke sini. Jadi nggak langsung kaget ujuk-ujuk ke sini tiba-tiba kerja, nggak mungkin lah ya. Walaupun suatu saat kalian dapat kerja LMIA, itu di sini adaptasinya cukup berat loh teman-teman, apalagi shock culture-nya ya, kemudian dinginnya kalau musim dingin ya, nggak punya teman, nggak punya keluarga, kalian sendirian mungkin dan sebagainya. Oke, sekarang yang penting ini kalian tahu untuk study permit ya, ini untuk 6 bulan ke atas. Ini syarat-syaratnya. Bayangkan kalian harus punya uang cukup untuk studinya itu. Ini untuk study permit, proof of financial support itu ya. Ini harus dibuktikan kalian punya uang tanpa bekerja di Kanada untuk membayar tuition fee ya, biaya sekolahnya khususnya untuk kursus atau program study, living expense untuk diri Anda dan keluarga ya, transportation
ke Kanada dan pulang dari Kanada ya untuk Anda dan keluarga. Ini harus dihitung semua. Makanya nanti di Edu Travel itu kan enaknya di situ. Kalian nggak perlu study permit. Ya, apakah perlu proof of fund? Iya dong. Perlu, tapi karena biayanya jauh lebih murah dan saya minta kalian langsung melunasi, dengan begitu kalian bisa membuktikan waktu apply visa. Kalau kalian masih cicil nggak bisa apply visa karena terbukti kalian nggak mampu. Tapi kalau kalian sudah 100% membayar, itu ini loh, ini nanti saya terbitkan surat resmi dari Nusa Connection ya. Karena ini perusahaan resmi di Kanada ya, saya akan memberikan surat resmi untuk pengajuan visa kalian, menjelaskan bahwa betul kalian namanya ini, alamatnya ini, member dari kami ingin ke Kanada lewat Nusa Connection, mengambil program Edu Travel, kemana? Ke Vanier College atau ke McGill University, ya. Berapa lama studinya? Ya. Setelah itu, apa lagi yang dilakukan? Karena itu program Edu Travel, kalian nggak cuma studi, tapi juga jalan-jalan. Nah, di program itu juga tergantung programnya ya, yang kalian ambil itu yang mana, paket yang mana. Ada program-program yang 5 minggu, ya. Saya sarankan 5 minggu studi, tapi kalian perpanjang. Lebih dari 6 minggu, misalnya 6 minggu, tambahlah 1 minggu, 2 minggu gitu untuk jalan-jalan. Karena kalau selama sekolah, mungkin kalian cuma bisa jalannya Sabtu atau Minggu, tapi ada jalan-jalan wisata yang butuh lebih dari 2 hari. Jadi kalian nggak bisa ambil kalau jam sekolah kan. Ada yang ke Washington itu 4 atau 5 hari gitu ya. Ke New York itu 3 hari. Kemudian ke Toronto itu sama Niagara Falls itu 2 hari tuh teman-teman. Kalau yang cuman Quebec City itu deket-deket sini aja, Ottawa itu deket, itu 1 hari pulang. Kalau kalian kepingin keliling Kanada, malah saya nawarin 10 hari, ada lagi. Pulangnya dari Vancouver, jadi naik dari keliling bagus tuh nanti. Itu nanti kalian ke Banff, ke Jasper ya. Itu setelah di Vancouver itu sudah kalian terserah pulang ke Montreal naik pesawat atau kalian pulang ke Indonesia. Jadi kalau kalian memilih program yang ini, misalnya saya studi 5 minggu, tapi tambah 10 hari untuk jalan-jalan keliling Kanada. Oke, bisa. Tapi harganya jelas mahal ya, karena yang keliling Kanada mahal sekali. Karena termasuk hotel teman-teman, jadi jangan disamakan di Indonesia ya, kursnya juga ya, jangan lupa kursnya lebih mahal dari Indonesia, tapi lebih murah dari US dollar, lebih murah dari euro. Jadi masih masih di tengah-tengah lah ya, anggap aja 75%. Kalau euro itu misalnya 100% ya, paling mahal ya, misalnya per sterling euro itu ya. Terus USD itu di bawahnya misalnya 80%. Ya, kalau Canadian dollar itu 75%. Gitu loh, anggap aja kayak gitu ya rankingnya ya. Gitu. Jadi kalian harus tahu tuh. Kemudian bagaimana membuktikan financial supportnya ya. Kalian harus memberikan dokumen. Dokumen ini membuktikan Anda punya funds yang available, artinya itu funds itu jangan diutak-atik. Karena diutak-atik itu kelihatan bahwa itu nggak available. Mereka curiga. Jangan-jangan ini pinjem kemudian dikembalikan lagi, bukan uangnya sendiri. Tapi kalau nggak diutak-atik selama 6 bulan itu biasanya mereka percaya gitu ya. Nah, ini harus membuktikan bahwa kalian punya final resource untuk 1 tahun pertama untuk study ya. Untuk program yang lebih dari 1 tahun, kalian harus menunjukkan bagaimana kalian akan membayar. Misalnya kalian punya scholarship ya lebih dari 1 tahun. Nah, ada uang dari orang tua. Oke. Atau kalian sudah nabung lama, tabungan pribadi, punya aset dan sebagainya. Ya. Jadi ini adalah contoh-contoh dokumen yang kalian butuhkan untuk menunjukkan proof of funds ya. Ya. Pertama, proof you paid for the first year of your tuition and housing fees. Ini dia, hati-hati ya. Housing fees di Kanada, 1 tahun di Kanada itu 1 bulan aja ya sekitar 1.700 paling murah gitu ya. Pengen tahu dari mana? Ini teman-teman, lihat ini di sini
Ya, ini ya. Dari Kanada ini cost of living 1% itu 2.740 teman-teman. Jadi bayangkan kalian itu punya di bank untuk 1 tahun kalikan 12. Ini anggap aja begini, karena untuk rentnya aja sekitar segini. Ini rata-rata teman-teman. Tapi kalau kalian mau lihat ke sini, jangan ini ya, jangan ke sini tanpa renting apapun juga ya. Bisa tidur di jalan kita. Dan itu sebabnya pemerintah Kanada meminta kalian membuktikan bahwa kalian punya proof of fund yang sangat cukup. Jadi kalian harus membuktikan kalau ditanya berapa tabunganmu, ya saya punya 1 bulan 2.700 3.000-an lah gitu. Itu berarti kalian bertahan hidup 1 bulan dong di sini. Padahal ini kan studi internasional ya, itu kan bisa 1 tahun, ada 3 tahun gitu. Kemudian ini pun bukti dalam 1 tahun itu harus disertai dengan dokumen ya, membuktikan bahwa Anda punya sufficient funds cukup, uangnya cukup untuk mengcover living expense dan transportasi. Nih dia. Ya, ini ada peraturannya lagi. Kalau kalian apply setelah 1 September kemarin 2025, ini buktinya apa uang yang dibutuhkan. Jadi kalian harus punya ini 22.000. Ini 1 tahun di luar tuition dan transportation. Ya, makanya kalau kalian mampu ke sini, masya Allah itu privilege banget. Tapi jangan sombong teman-teman. Saya paling 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 sebel sama orang sombong karena orang kaya ada lebih kaya lagi di atas kita. Orang pinter ada lebih pinter lagi di atas kita. Dan yang paling pinter ya Allah, yang paling kaya Allah. Makanya ada orang yang sombong itu seperti korun. Jangan sampai ya, bisa ditenggelamkan hartanya. Kalaupun nggak di dunia, di akhirat. Itu yang menakutkan di situ, itu namanya istilahnya istidraj gitu. Makanya itu saya tuh berusaha cari jalan keluar melihat kondisi seperti ini ya. Kalian ingin skill internasional tapi kok mahal. Alhamdulillah dapat jalan, kok didapat dapat kerjasama ini untuk edu travel itu di bawah 6 bulan. Jadi biayanya lebih murah teman-teman. Ini ya biayanya yang ini di sini. Em, Kalau kalian kepingin tahu ya, oke, how much 1 year living expense, bukan living expense ya, apa ya, study expense maybe in Canada. Sebab itu lebih dari living expense. Nah ini dia ya. Untuk 1 tahun studi di Kanada sebagai international student, budget kalian antara 35.000 sampai 60.000 loh ya. Ini termasuk tuition yang sekitar 12.000 sampai 40.000, living expense-nya sekitar 15 sampai 20.000, dan cost yang varying ya, macam-macam ya, tergantung kalian ngambil program apa ya. Dan yang paling mahal adalah program apa namanya, kedokteran hewan di sini tuh. Ya, buat Canadian resident jelas lebih murah, tapi tetap mahal buat kita. Ya, ini untuk international student ya. Untuk undergraduate itu sekitar 12.000 sampai 40.000 per tahun, teman-teman. Postgraduate 14 sampai 35.000, college or vocational 7.000 sampai 2.000. Itu sebabnya juga nanti saya pelan-pelan teman-teman. Sekarang ada edu travel, saya jalani dulu sambil menunggu institusi lainnya tanda tangan dengan saya untuk kerjasama. Karena saya lagi mencari untuk vocational buat kalian dan juga college. College-nya yang sekarang itu kan ditawarin 6 bulan, ke bawah 6 bulan. Itu karena begini, saya kasih tahu. Pemerintahnya kan di bawah Quebec. Provinsi Quebec itu baru kalau nggak salah sudah setahun belakangan ini menetapkan peraturan bahwa sebentar ya, saya tunjukkan ininya ya. Quebec study gap ya. Ini provinsialnya, ini applying for temporary ini. Jadi ini ya. Jadi di sini ya. Jadi cuman 725.000 dibatasi. Jadi dulu study permit holders itu 1 miliar 1 juta, akhirnya sekarang turun 725.000 sebelum September 2025. Kemudian tahun depan mereka akan memberikan 408
study permit, termasuk 155.000 untuk yang baru. Ini jadi study permit itu kan ada yang ngulangi lagi ya, meneruskan sekolahnya. Yang baru cuma 155.000. Gitu teman-teman. Dan sisanya itu adalah returning students atau yang sekarang, current and returning students. Jadi ada ini ya, ada capnya ya teman-teman ya. Oh ini maaf, ini IRCC ya. Saya belum bilang tentang Quebec. Quebec ini dia. Tanggal berapa sih ini? Ini Februari kemarin. Jadi hampir 1 tahun ya, Februari kemarin. Jadi Quebec itu punya cap juga menurunkan 20%. Ya, terutama international student untuk college yang di atas 6 bulan. College sama university. Karena itu sekarang mereka tidak berani menerima international student untuk program itu. Ya, makanya nih ada Vocational College in Quebec, proses maksimum ini. Jadi saya berusaha kerjasama mereka. Kita belum berani dulu karena ada cap ini. Nanti kalau sudah boleh lagi, baru kita kontak kamu gitu. Ini yang di Quebec. Kenapa saya ngejar Quebec? Karena saya di Montreal teman-teman. Lagian lebih aman kalau saya sudah ngecek sekolahnya di mana, prosesnya di mana. Karena saya tinggal di sini. Jadi kalau kalian sekolah di sini, kuliah di sini, ya, kalian kan bisa kenal saya. Jadi ada apa-apa bisa tanya saya, bisa saya bantu. Karena nanti kalau sudah saya urusi, biayanya memang biayanya kalian membayar saya, tapi kan saya tanggung jawab. Kalau kalian misalnya tanya-tanya gitu, saya kan harus jawab gitu. Gitu teman-teman. Tuh, jadi tugasnya saya sebagai International Student Counselor itu sebagai counselor. Jadi saya harus bantu kalian gitu. Itu tugas saya dan memang harus dibayar itu karena bukan cuman itu aja ya, sebagai manusia sesama temen saya sih suka bantu. Apalagi kalau dibayar kan harus kan double kan. Istilahnya itu double apa ya? Panggilan hati saya itu double gitu, teman-teman. Jadi itu ya, jadi di Quebec itu dibatasi, teman-teman. Karena itu, maka saya mencari jalan keluar EduTravel tadi. Tapi jangan khawatir, mungkin ada dari kalian yang ingin studi di sini dan mampu membayar. Ini dia. Untuk obtain CAQ, Quebec Acceptance Certificate, itu harus lewat sini. Nah, ini kosnya. Ini ya, kalau sekolah di Quebec ya, ini dia. Minimum financial capacity untuk cover the basic need of a student, ya. Lebih mahal sekarang di Quebec, 24.000. Ya. Ini termasuk settlement fee dan health and hospital insurance which were previously covered. Sekarang dimasukkan. Oke, hospital ya. Oke. Kemudian ini basic need di sini ya. Basic needs as of Januari 2026 itu 24.000 ya. Itu mahal juga ya. Ini kok jomplang ya, 7.000. Terus aja 24.000. Kemudian ini usianya ya. Ini salah ini mungkin. Enggak tahu, saya enggak ngerti ini. Kok beda? Iya, betul juga. Ini double ini. Subhanallah. Jadi itu teman-teman, naik. Makanya kemarin tuh saya mau ngumumkan biaya untuk Megil sama Vanier College untuk bikin paket itu, kata mereka jangan diumumkan dulu, dihapus dulu. Saya sudah bikin ini flyernya, saya masukkan website, tapi setelah itu saya turunkan lagi, itu harganya berubah, bisa double. Jadi saya belum berani kasih harga. Jadi nanti di webinar nanti saya kasih informasi aja dulu ya secara ini, tapi kalau harganya nanti saya kasih tahu later on, oke? Nah, ini settlement fees for the first year itu 500.000. Hospital ini insurance sama health ini. Oke, ini harus bayar ini ya. Oke, jadi kalau nggak gitu kalian harus ini wajib nih. Pokoknya asuransi ini wajib. Jadi nanti kalian bisa beli di saya ya.
Nanti saya kerjasama dengan ini asuransi di sini yang saya carikan yang affordable teman-teman, karena saya tidak tega ngelihat orang apa ya keluar uang banyak gitu, karena saya bisa membayangkan kalau itu saya gitu. Jadi saya carikan asuransi yang lebih murah ya dari lainnya ya. Ya, kemudian kalian harus punya proof untuk financial capacity ini tadi. Ya, ini. Ini semua. Ini buktinya. Ini juga ya. Kalau kalian ada kerja di Quebec, kalian bisa udah punya bukti kalian kerja. Kalau enggak, kalian bisa pinjam di bank ya, atau GIC dari Canadian Financial Institution. Tapi ini bukan untuk international student saya pikir. Oke. Kemudian ada award or scholarship ya, bank statement dari Kanada atau luar negeri covering the last 6 months selama 6 bulan belakangan. Makanya saya bilang jangan diutak-atik selama 6 bulan ya, kalau punya biaya ya. Gini, funds transfer dan sebagainya ya. Jadi ini semua disebut, dan saya tahu kalau CIQ itu harganya tuh 132. Oke. 132 apa namanya dolar untuk CIQ-nya aja. Study permitnya tadi 150 dolar ya gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi tentang studinya tadi sebentar. Oke, hari tadi tinggal this. No, sorry. Oke, oh ini yang kayak Quebec ya, sudah. Ya ini dia. Ya, jadi bagaimana apply-nya? Kita teruskan ya. Nah, apply-nya kalian pertama harus punya bukti bahwa kalian diterima. Ini tugas saya sebagai international agent, teman-teman. Karena kalau enggak tanpa saya bisa lama. Karena saya agent dan saya sudah tangan kontrak, saya diprioritaskan. Jadi jangan khawatir, insya Allah ya. Jadi kalian langsung bayarnya lunas sehingga saya langsung apply di sekolahnya, booking hotel atau homestay kalian. Kalau kalian satu, saya sarankan homestay aja lebih murah. Saya sih nggak masalah kalau kalian mampu ya. Tapi yang belum mampu tuh, yang kurang mampu tuh ya apa ya? Saya paham kalian pengen kerja ke sini tapi belum bisa, nggak ada skillnya, bahasanya nggak ada. Jadi saya sarankan ikut Edu Travel itu, setidaknya itu kalian pengalaman di sini, kemudian belajar 5 minggu tiap hari belajar ya, belajar sama sekolah, kemudian jalan-jalan praktek sana praktek sini, insya Allah nanti lancar, lebih lancar gitu. Setelah itu dapat sertifikat, kalian pulang ke Indonesia, teruskan lagi kan. Saya kan bilang berkali-kali ya, sebentar ya saya tunjukkan ya. Saya bilang ke ini sebentar, maaf ini saya mulai ini dasar nafas ya. Ini partner saya teman-teman ya, saya perbaiki itu. Jadi gini, saya kerjasama dengan Duolingo English Test sebagai Global Partner Network. Saya sarankan bagi kalian nonton ini dan belum daftar, ikut English class saya. Saya kerjasama dengan mereka dengan tujuan apa? Kalian join ya. Nah, kalian join itu nanti ya, sebentar ya saya bukain ya. Duolingo for School. Nih. Kalau kalian join ya dari sini, saya tahu siapa yang rajin belajar dan tidak. Saya tahu siapa yang nilainya paling tinggi hari ini. Ya, ini kelihatan. Ya, ini komplit apa? Ini berapa, dapat XP-nya berapa, kelihatan semua. Ya. Dari situ saya bisa juga apa namanya? Kelihatan orangnya ya, misalnya saya klik ya, perkembangannya gimana, levelnya di mana dan sebagainya. Ya. Nanti yang bahasa Prancis juga punya kelas. Alhamdulillah. Yang Inggris juga, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan Duolingo English Test? Duolingo English Test. Nah, Duolingo English Test ini saya punya sekarang masih 7 ya. Saya lupa berapa orang.
eh ini orang ini, mereka mereka masih sama tapi belum siap untuk ini ujian. Sudah daftar, kemudian belum siap ujian, jadi masih pending. Oke, jadi ini nanti saya ketahuan. Nah, saya bisa tahu resultnya. Nanti kalau mereka ikut ujian, itu saya kelihatan namanya siapa, tanggal berapa tesnya, ya. Kemudian overallnya berapa, speaking, writing, reading, listening, kemudian dapat sertifikat. Dari sini, saya langsung bisa mengirimkan sertifikatnya Duolingo English Test itu untuk apply di Vanier College atau di McGill University. Oke, karena Duolingo English Test itu bisa dipakai untuk, nih ya saya tunjukkan ya, untuk sebentar ini, mana tadi, di grafik ini dia, Duolingo English Test itu bisa dipakai, keliru saya, maaf, bukan yang ini, bukan ini, maaf ya, bisa dipakai untuk ini teman-teman, untuk ini dia, untuk berbagai universitas di sini, di United States, Amerika, Kanada, United Kingdom, Ireland, Australia, dan New Zealand. Ya, jadi enaknya apa? Itu lebih enak karena kalian belajarnya online, ujiannya juga online, belajarnya sendiri tanpa guru. Itu satu. Jadi bebas kalian bisanya kapan. Kedua, ujiannya itu cepat, dalam 2 hari selesai. Tapi sebagai ini, apa namanya, yang kerjasama dengan mereka, saya langsung dapat. Nggak nunggu 2 hari, saya tahu hasilnya. Bagusnya apa? Kalau kalian apply di university, apa, di college gitu yang butuh DIT, yang menerima DIT, itu saya langsung dapat, saya langsung sebagai agent, langsung saya kontak sekolahnya itu. Ini saya sudah dapat hasilnya, segera digarap sekarang, kalau bisa langsung dapat letter of acceptance. Jadi lebih cepat. Itu tujuannya, ya. Jadi makanya saya nggak maksa kalian untuk ikut. Kalian bisa les di mana aja terserah. Cuman karena saya kerjasama, ada tujuannya teman-teman. Bukan asal kerjasama. Bukan asal kerjasama. Tujuannya itu adalah membantu kalian pada akhirnya. Gitu teman-teman. Ya, jadi akhirnya apa? Ujung-ujungnya kalian juga yang dapat sertifikatnya, yang sekolahnya di sini, ya, kemudian dapat sertifikat di sini. Ujung-ujungnya sertifikat kalian pakai untuk cari kerja, apakah remote job ataukah kerja di Kanada atau negara lain. Oke? Paham ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan. Jadi tadi foto letter of acceptance dari sekolahnya ya, dari DLI tadi ya. Kemudian dari Provincial Attestation Letter of PAL tadi, dari CEQ tadi kita harus dapat. Kemudian ada dokumen apapun juga, apapun yang kalian punya, itu kalian kirim ke saya. Ya, karena nanti saya yang mewakili kalian. Jadi saya tuh di antara universitas dengan kalian, di tengah-tengah. Tapi ada sertifikatnya untuk menjadi agent seperti saya. Beda ya, kalau calo kan pungli ya. Kalau ini enggak, di tengah-tengah. Dan dipercaya, memang ada tugasnya, internasional. Ya, jadi kalau kalian pengen tahu, saya ini dari ini graduate list, ini dia, di sini. Kalau nggak percaya. Saya dari sini. Nah, karena saya sakit long covid, saya kan masih cuti sakit. Awalnya nama saya ada di sini, teman-teman. Tapi sekarang saya nggak mau, saya minta segera lihat, nama saya di sini bisa ketahuan kalau di Google kan. Dipikir saya bohong, dipikir saya nggak sakit dong, ya. Maka saya minta diganti ini Nusa Connection Founder, ya. Ini saya, aslinya aslinya nama saya, ya. Ini websitenya kalau kalian klik ya kembali ke sini, ya. Jadi paham ya, ini mereka setuju. Saya jelaskan, maaf saya sakit, saya nggak mau dikira pura-pura sakit, ya. Kemudian ngambil ISF certificate. Ini sebagai apa? Side hustle saya karena orang Indonesia butuh, mereka ngerti, akhirnya diganti namanya, nggak pakai nama saya, tapi nama Nusa Connection Founder. Gitu, oke?
Oke, jadi jangan lupa itu tadi dokumen-dokumennya itu semua nih dikasih ke saya. Nah, jadi yang saya nanti kan dapat hasilnya di IT. Kemudian saya lupa, saya selain di IT, saya punya kerjasama juga dengan ini, dengan British Council juga, yang punya, yang ingin IELTS, ya. Apa bisa IELTS di Indonesia? Bisa, saya nggak ngelarang. Tapi kalau kalian ikut sini, kan saya kerjasama, jadi otomatis cepat tahu. Dan British Council sendiri sudah ngomong sama saya, sudah meeting. Jadi mereka bilang, kalian klik aja di sini, karena linknya itu nanti ketahuan kalian murid saya. Itu. Ini ada IELTS preparationnya. Ya. Oh ya, ini lagi 20% off. Saya lupa hari ini tanggal 26 Desember itu Boxing Day di Kanada, teman-teman. Dimanfaatin ya. Karena seperti tempo hari saya bilang ada Black Friday, sekarang ada Boxing Day. Setelah Christmas itu sehari setelahnya harga jatuh semua. Jadi coba ini. Ini 20% off. Oke. Okay? Kemudian kalian klik IELTS preparation. Kita lihat aja ya. Nah, ini. Enaknya di sini kalian ada pembimbingnya, bedanya di situ dengan Duolingo. Jadi gini ya, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Duolingo kelebihannya adalah kalian bebas. Bisa itu seperti game mainan ya, jadi nggak bosen. Kalian bebas pakainya berapa lama, di mana, nggak ada yang ngawasi. Kecuali ketika ujian. Ketika ujian kalian bilang sama saya, bayar ke saya menengahi, jadi saya mewakili kalian, membayarkan uangnya kalian ke mereka. Kemudian saya juga nanti dikasih mereka sebagai agent, saya dikasih mereka untuk mempersiapkan kalian. Itu bedanya dengan kalau kalian belajar sendiri, itu bisa, ujian sendiri bisa. Tapi kalau lewat saya, kelebihannya adalah pertama, mereka sudah melatih saya, jadi saya akan melatih kalian juga, membimbing kalian dengan persiapan dari Duolingo-nya sendiri. Jadi Duolingo memberi saya dokumen-dokumen untuk agent yang kalian nggak dapat secara online. Jadi nanti saya akan kasihkan kalian. Kedua, karena kalian lewat saya, otomatis saya langsung tahu perkembangan kalian di kelas gimana, sertifikatnya, nilainya berapa, dan langsung bisa saya uruskan untuk mendapatkan letter of acceptance dari sini tadi, dari DLI. Ya, oke. Itu kelebihannya di Duolingo ya. Jadi gampang. Tapi kekurangannya tidak ada guru. Karena itu saya kerjasama dengan British Council. British Council itu IELTS, ada gurunya. Ya, pricingnya juga fleksibel juga. Ada online group, ada private classes. Ini. Jadi saya kerjasama dengan yang course online ya. Nih. Jadi ini kalian bisa explore-nya secara free juga, bisa belajar pakai mock test juga ya. Jadi ini ada grup, kalau ikut grup itu 55 menit per 1 kredit, 25 menit per 2 kredit. Jadi kalian bisa inilah sekitar 3 minggu. Jadi maximize your preparation with our 3 months access. Jadi kalian dapat 3 minggu, 3 bulan. Dapat dikasih waktu 3 bulan akses. Harusnya sih normalnya kalian sudah bisa gitu ya. Kemudian kalian bisa milih course-nya juga ya. Ini milih juga ini package-nya juga ya. Nah, ini ya. Jadi apa yang kalian dapatkan? Kalian dapat analysis juga ya. Kemudian dapat ini webinar dari IELTS teacher. Kemudian bisa ikut grup atau private class. Kemudian live 25 teacher-led grammar and vocab webinars. Ini unlimited ya, tapi live ya, jadi bisa ini. Kemudian 3 bulan akses gitu. Nah, kalian bisa dapat free account, jadi bisa tahu course platformnya kayak apa. Jadi kalau kalian tertarik bisa belajar. Ya, kemudian ini ada study tip juga, mereka kasih free. Kalau kalian ini masuk di email di sini, misalnya ya, saya masukkan di sini misalnya ya, ke sign up tuh sudah. Jadi nanti setiap ini saya dapat, nggak apa-apa, saya kasih contoh ini. Saya juga bisa subscribe, tapi juga bagus juga buat kalian juga, jadi saya mungkin bisa membantu kalian di kemudian hari ya. Kemudian untuk tesnya IELTS itu kalian bisa choose yang fokus yang mana.
Kemudian kalian bisa berbicara dengan expert untuk analisa kekuatan kalian. Kemudian kalian pilih time-nya dengan teacher-nya apa, kemudian praktis dulu ya. Akhirnya ini praktis dengan premium online exercise, akhirnya belajar ini apa namanya? Reach the ed score unit ya, dengan kursusnya ini. Nah, ini dia. Oke. Ini nanti insya Allah teman-teman ya. Insya Allah ini saya ini apa namanya? Akan kerjasama dengan sebuah lembaga untuk tes bahasa Inggris atau bahasa Prancis. Nanti saya kabari. Oke. Apalagi ya, setelah ini saya rasa sudah terlalu lama, tapi yang jelas kalian apply-nya online. Ya, kalau kalian doctoral student ini sekarang baru dipercepat ya. Kemudian ini ada new rules ya. Jadi kalian nggak bisa lagi datang ke Kanada tiba-tiba apply study permit atau work permit. Dulu boleh, sekarang nggak boleh. Ya, jadi sebelum ini kalian kalau kepingin tahu, misalnya kalian dari mana, dari luar Kanada, how do you want to apply online ya? Ini cara-caranya. Ya, kalian harus punya scanner kamera, valid credit dan debit card, cari negaranya mana, misalnya Indonesia. Nih, kemudian kalian continue. Ya, ini dokumennya kalian download ya. Kemudian ini checklistnya saya download juga ya. Ini. No. Kemudian kenapa saya download? Karena buat klien juga sambil ini ngobrol. Ya, jadi kemudian ini sudah selesai. Apalagi tadi? Ini kok dikembalikan lagi ya, online, paper, Indonesia. Ya, ini visa office instruction, ini dia, ini juga perlu tahu. Ini Jakarta ya, oke. Jadi kalau saya bilang, saya masukin sendiri ya. Ini immigration, oke. Immigration study permit. Ini saya tunjukkan aja sekalian, jadi kalian tahu. Oke, untuk study permit itu apa aja yang diperlukan ya. Oke, sekarang saya kembalikan ke sini. Jadi isinya itu ini dia. Jadi yang perlu kalian dibutuhkan itu paspor valid ya, dan travel document ya, harus valid selama duration of your study. Misalnya kalian paspornya 1 tahun tapi studinya 3 tahun, nggak boleh, kalian harus perbarui dulu. Kemudian fotokopi birth certificate dan marriage certificate itu apa namanya surat nikah ya, sama ini akte kelahiran ya. Kemudian bukti immigration status, sekarang tinggal di mana. Tapi kalau kalian di citizenship di Indonesia kan ada putihnya, kalian KTP atau apa gitu ya. Kemudian academic dokumen ya, semua diploma, degree, school, certificate, transkrip, makanya kalian nanti kirim semua ke saya, resumenya, kemudian study plan-nya nanti, kemudian proof of sufficient fund ya, kemudian bukti bahwa orang tua income-nya cukup banyak atau bekerja atau punya bisnis atau part of business atau disupport oleh orang lain, mungkin tantenya, omnya yang kaya gitu ya. Kalau Anda kerja ini butuh letter of employment ya, makanya saya bilang berkali-kali jangan resign teman-teman, karena kalau kalian resign itu susah masuk Kanada kalau kalian tidak punya letter of employment, kecuali kalau kalian business owner. Tapi untuk business owner pun kalian harus buktikan bahwa tabungan kalian banyak ya. Kemudian kalau kalian dapat scholarship dari school di Kanada atau other organization harus bilang. IELTS-nya juga ini ya, IELTS-nya ya harus diambil dalam 1 tahun belakangan. Oke, tapi ini
Tapi ini kan study permit yang menerima IELTS, tapi ada DET juga diterima, jadi jangan khawatir, oke? Ini contohnya, kalau mau saya bicarakan DET yang diterima itu adalah ini dia. Mana tadi? Bukan di sini, saya pengen nunjukkan lagi. Mana ya? Oke. Oke, kita tunjukkan ini ya. Oke. Ini United States ya. Ini yang terkenal terima semua ya. Princeton, Harvard, Stanford, Yale ya. Ini semua terima DET. Kemudian ini lagi di United States banyak sekali ya. Kemudian kita teruskan lagi. Ini Kanada. Ini juga Kanada. Itu banyak loh teman-teman. UK tidak terlalu banyak. Ireland juga nggak banyak. Australia dan New Zealand nggak banyak. Yang paling banyak Kanada sama USA. Nomor satu ke USA. Banyak universitasnya. Oke, jadi nggak rugi di IT itu ya. Tapi sebelum itu kalian nanti saya carikan informasi sebelum kalian studi. Mereka terima di IT nggak? Kalau nggak IELTS nanti kalian juga sama IELTS. Oke. Selain itu apalagi sebelum saya tutup? Selain itu yang paling penting adalah inilah ya. After you apply, apa yang terjadi? Kalian harus biometrik ya sama foto di VAC, medical exam dan police certificate, surat kelakuan baik. Dan kalau ada missing dokumen kalian apply lagi, update dan sebagainya. Dan kalau sudah di approve ya kalian akan dapat study permit. Ya. Jadi kalau kalian sudah approve-nya dari luar Kanada, mereka akan memberikan letter of introduction selain study permit. Jadi bukan study permit, kalian akan diberi letter of introduction yang mengatakan bahwa kalian diizinkan untuk studi di Kanada, bukan study permit ya. Ya, ketika kalian sampai di Kanada, di airport di Kanada, di bordernya, itu mereka akan menunjukkan, memberikan ini, visitor visa atau electronic travel authorization. Oke, ini. Kemudian setelah itu, kalau kalian butuh visitor visa, visanya ada di paspor, jadi mereka bisa menunjukkan kalian bisa masuk ke Kanada sekali atau berkali-kali. Oke, kalau permanent dari resident dari United States lain lagi. Jadi yang ini yang paling penting ini yang ini karena kalian apply dari luar Kanada ya. Letter of introduction mari kita lihat. Ini cuma dokumen dikirimkan oleh visa office to confirm of approval of study permit or work permit. An extended stay for a parent or grandparent from a country that does not require visas. Oke, jadi ini surat harus ditunjukkan ketika kalian tiba di Kanada. Dikeluarkan oleh visa office. Visa office-nya itu apa? Visa office itu VAC, teman-teman. VAC. Visa office. Ini Visa Application Center. Ini ya. Di Indonesia itu ada di Jakarta sama Bali. Saya tahu ada dua karena saya nguruskan ibu saya di sini. Ya. Jadi kalian harus submit paspornya ke VSC. Jadi dikasihkan VSC. Jadi kalian harus datang. Paspornya ditahan ya teman-teman. Jangan bingung ya. Paspor sama VSC ditahan. Karena harus diperiksa semua. Setelah itu kalian diberi surat tadi menunjukkan bahwa kalian berhak masuk ke Kanada. Gitu. Setelah itu nanti di border baru dikasih study permit. Gitu. Dan nanti ada ininya teman-teman, ada buktinya tanggal berapa kalian harus keluar dari Kanada. Oke. Untuk itu saya jadi teringat sesuatu. Kemarin saya belajar sedikit karena saya kerja sama Border Pass. Itu ada flagpole. Flagpole itu gini teman-teman. Untuk study permit kan misalnya mau expire ya. Kalian mau pulang ke Indonesia kalau kan kejauhan. Ke Amerika aja kan dekat. Itu banyak. Nanti saya tanyakan sama Border Press itu masih boleh nggak?
ataukah harus pulang ke Indonesia. Karena banyak sekali dari seluruh negara tuh cuman ke Amerika. Yang penting keluar dari Kanada gitu. Oke. Oke, setelah itu prepare for arrival. Kalian sebelum tiba di Kanada ada guide-nya ya ini. Ya. Kemudian ini kalian baca ya. Plan for to study in Canada, kemudian information for international students. Ini ya, kalian bisa download. Ini apa aja informasinya, dibaca ya teman-teman. Tapi insya Allah nanti kalau kalian sudah bayar saya penuh, kan saya harus bimbing kalian. Saya siapkan kalian dengan benar sampai kalian tiba di Kanada. Sebelum bagaimana tiba di Kanada, nanti kalau kalian bayar fee khusus untuk antar jemput dari airport, nanti ada yang jemput. Saya akan kerjasama dengan partnership di sini. Nanti ada yang menjemput kalian secara legal. Kemudian apakah boleh mengganti DLI ketika di luar Kanada? Kalau study permit-nya sudah di-approve, kalian if you're and you change your nggak boleh. Jadi study permit itu kalau sudah di-approve harus stay di tempat yang sama, tapi kalau mau ganti tempat harus ganti new study permit ya. With a new letter of acceptance. Jadi harus misalnya ya kalian study di McGill di Quebec, kemudian kalau mau ke British Columbia, jadi kalian harus apply lagi dapat letter of acceptance di British Columbia untuk apply study permit lagi, dan semua fee-nya tadi untuk new application harus dibayar. Ini dia. Jadi ini fee-nya ya. Jadi kalian tahu untuk visa berapa ya kan? $100. Kalau per family itu 500. Kemudian kalau extend itu 100. Kalau restore your status as a visitor itu nggak pakai visa, itu 246. Ini work permit. Kalau student ini 150. Tapi restore your status as student itu 395. 396. Biometrik 85 masih tetap sama atau sekeluarga 170. Oke. Kemudian ini underpayment dan sebagainya. Oke, jadi ini alamat untuk apa namanya? Untuk ini apa namanya? Mengetahui harganya. Oke. Alright, saya kira segitu aja dulu. Terima kasih yang sudah melihat. Jadi jangan lupa kalian bisa ke website saya. Kalian bisa baca EduTravel. Jadi kalau kalian tertarik, saya akan upload sedikit-sedikit. Program-programnya ada, saya akan taruh di sini pelan-pelan. Ya, ini saya menjelaskan apa yang apa namanya, yang saya perkirakan, yang mereka bilang sama saya. Ini harga lama teman-teman ya. Yang saya masukkan ini harga lama. Jadi nanti saya akan hapus harga-harganya karena mereka beri harga baru. Dan malah mereka, Fania sama Mikil, malah bilang sama saya, lebih baik kamu kelas khusus. Karena mereka menyiapkan khusus Nusa Connection. Minimal 10 orang kalau di mana, dan maksimum 20-25 orang per kelas. Jadi lebih bagus pakai kelas khusus, harganya mungkin dapat potongan. Karena itu nanti saya bikin paket sekalian jalan-jalannya. Jadi kalian tidak ribut lagi bayar ini bayar itu, semua sudah saya atur. Tinggal kalian beli tiketnya. Itu pun kalau kalian mau ngurus tiket lewat saya, nanti saya berpartner dengan airlines kan mungkin dapat biasanya dapat diskon biasanya sih. Jadi kan kalian dapat lebih murah gitu. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk kontak kita, kirim email ke info@nusaconnection.com ya, atau ini dia emailnya di bawah ya, info@nusaconnection.com. oke. Atau kalian join di Telegram ya, dan ini opsi YouTube channel Kanada, hidup di Kanada saya. Oke, terima kasih, semoga berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.